Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami dari channel Laskar Sabilillah 19 akan menanggapi statement daripada guru kita Rois Ngam PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, karena barusan tadi ya sebelum Jumatan itu Kiai Wahib Al-Wiqori ini memberitahu saya tentang videonya beliau Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kemudian saya lihat ada beberapa hal Pak Kiai yang menurut saya itu kurang sependapat dengan beliau. Kami akan menyampaikan ketidaksepakatan ini kepada beliau, bukan berarti kami itu suul adab kepada beliau ya. Karena perjalanan ilmunya memang seperti ini, alamiah. Dan ini perlu digarisbawahi juga, gerakan kami ini walaupun tidak sepakat, tapi insya Allah tidak akan sampai seperti NU garis lurus. Tidak seperti mohon maaf, ini tidak seperti Kiai Haji Idrus Romli CS. Ya Lutfi Basori. Ya, itu yang tidak cocok kepada Kiai Haji Said Akil Siraj, kemudian membuat NU GL. Kami tidak seperti itu. Ini hanya sebatas tidak sependapat saja sudah begitu. Ada beberapa poin yang saya itu kurang sependapat dengan beliau. Satu, beliau itu menganggap kalau kajian Ubaidillah bukan putranya Said Ahmad Al-Muhajir itu fitnah. Itu satu yang saya atau kami itu keberatan. Kedua, menurut sepemahaman saya, beliau itu menganggap, ya ini boleh dikoreksi nanti ya Kiai Wahib, menurut pemahaman saya beliau itu menganggap kalau Syed Murtado Az-Zabidi pensyarah kitab Ihya itu apa, Ba'alwi. Padahal Syed Murtado Az-Zabidi itu kan bukan Ba'alwi, itu beliau itu Al-Hasani, otomatis bukan jalurnya Ba'alwi. Yang ketiga, beliau menyampaikan kalau tidak ada Ba'alwi, tidak ada Imam Ubaidillah yang kata beliau itu warok dan lain sebagainya lah, alim, kita itu tidak tahu apa-apa. Nah, ini saya sangat keberatan dengan statement beliau begitu. Oke, saya ngupas sedikit ya, nanti panjenengan Kiai Wahib menanggapi juga. Yang pertama, kajian Ubaidillah, terputusnya nasab Ubaidillah itu beliau menganggap itu fitnah, tokoh fiktif dan lain sebagainya. Itu menurut saya kurang tepat. Karena apa? Kami atau khususnya itu Kiai Imad punya pendapat Ubaidillah itu tokoh fiktif juga ada kitabnya, itu satu, ada datanya, intinya begitu. Yang kedua, beliau juga menyebutkan kitab-kitab nasab tapi itu internalnya Ba'alwi. Kan iya kan? Tadi seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Said Murtado Az-Zabidi bukan Ba'alwi. Ya. Yang ketiga, kalau tidak ada Ba'alwi, kita akan tidak tahu apa-apa. Nah, ini yang saya sangat-sangat keberatan. Karena apa? Karena setahu saya itu muaranya kiai-kiai kita, muara sanad keilmuannya kiai-kiai kita, kiai-kiai NU pada umumnya itu kan jalurnya ya ada, memang ada yang ke Ba'alwi, memang ada.
beberapa, itu pun presentasenya menurut saya sedikit lah. Tapi mayoritas kan kiai-kiai NU nanti sanad keilmuannya kan ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, itu yang pensyarah Alfiyah, itu Dahlan Alfiyah. Terus yang pensyarah Jurmiyah. Jurmiyah. Terus ada lagi yang ngarang syarahnya Fathul Mu'in itu yang Anatut Tholibin, karyanya Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Nah itu kan Kiai NU muaranya ke sana semua nanti, bukan ke Pak Alwi, kan begitu. Kalian itu boleh buka-buka sejarah lah, buka kitab. Kiai-kiai NU larinya ke sana semua, sanad keilmuannya. Nggak ada ya, ada yang ke Pak Alwi kan sekarang-sekarang saja, mondok di Yaman kan sekarang-sekarang saja. Dulu saya kira belum ada yang mondok di Yaman, mondoknya kan di Hijaz dulu, kan begitu. Jalurnya itu Sayyid Zaini Dahlan, baik itu Syekh Mahfud Termas, baik itu Mbah Hasim, Syekh Nawawi Banten, kan begitu. Ya ini sedikit pendapat saya, monggo Kiai Wahib menanggapi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Rois Ngam kita, monggo. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, sebelumnya mohon maaf, kami sebenarnya ini jam-jam ngerokokan, jadi ya sambil ngerokok, sambil ngopi. Pada hari Jumat tanggal 5 ya Lik ya, tanggal 5 Januari 2024 ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa ngopi, ngobrol, dan ngerokok. Mana semua ini merupakan kenikmatan yang luar biasa dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengomentari Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang insya Allah tidak suul adab, insya Allah. Ini merupakan sesuatu yang ya nikmat lah dari Allah. Sehingga kemarin jujur Lik, saya juga pernah bertemu dengan salah satu guru saya yang mengatakan kalau urusan ini antara murid dan guru seumpama berbeda pendapat tidak dikatakan suul adab. Baru kemarin ini, alhamdulillah. Ya Allah. Yang pertama yang saya heran, kalimat fitnah yang keluar dari beliau Rois Am kita, fitnah. Padahal kemarin saya baru belum lama ini menyikapi dikeluarkannya Kiai Marzuki Mustamar dari PBNU dengan husnudzon yang sehusnu-husnunya ya. ahsanudzon ilaihima ila kubu PBNU yang mengeluarkan surat pemberhentian maupun ke Kiai Haji Marzuki Mustamar. Hanya zon yang kita pakai, yang semua itu masih dilandaskan pada satu alasan bahwa apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang kebetulan diberi amanah oleh Nahdlatul Ulama untuk memimpin organisasi adalah orang-orang terpilih, sehingga saya tak berani untuk mengeluarkan statement-statement yang kira-kira nanti suul adab seperti itu. Tapi toh ternyata setelah saya bikin video tersebut ada video yang menampilkan ataupun video yang luar biasa dari Kiai Miftahul Akhyar yang mengatakan seperti apa yang telah panjenengan sampaikan tadi. Jadi seolah-olah Kiai Imad yang sudah mengadakan ataupun sudah melakukan penelitian yang luar biasa itu dianggap sesuatu yang sangat-sangat buruk. Buruk sekali. Sehingga dikatakan fitnah ilmu yang dihasilkan oleh Kiai Imad adalah fitnah. Itu kan sangat luar biasa Kiai. Mohon maaf Kiai. Apresiasinya sama sekali tidak ada untuk Kiai Imad. Mohon maaf ini agak gimana itu Gus Idwam. Sementara setahu saya ya, kiai-kiai kita itu sangat menghormati keilmuan.
ini kok Ya, ini ada apa? fitnah ya, ini Ada kok apa? ada apa seperti itu kok, apa anggapan Kiai Miftahul Akhyar terhadap hasil penelitian Kiai Imad dianggap sebagai fitnah. Fitnah kan asyaddu minal qatl kan, lebih kejam daripada pembunuhan. Ini maksudnya gimana ini Pak Kiai? Mohon maaf. Maksudnya Padahal ini saya mau gimana? nambahin sedikit. Ya monggo. Padahal dulu ketika FPI itu sering sekali apa namanya memfitnah Kiai Kiai Nah, iya. NU, Kiai Said dan sebagainya. Kiai Said terutama PBNU juga dijelek-jelekan. PBNU sendiri masih mau merangkul Mereka mereka. Kenapa sekarang kami sekarang suara-suara NU yang dari bawah tentang Bang Alwi kenapa kok tidak dihiraukan? Nah ini kenapa? ini urung rampung mikir kan wis Ya, ngomong akeh. Ini saya kira bukan hanya tidak dihiraukan ya. Kalau dihiraukan nyatanya ditanggapin Lek. Tapi dianggap fitnah itu yang luar biasa. Itu yang pertama Lek. Yang kedua, seolah-olah anggapan kami itu tentang statement Kiai Miftahul Akhyar itu, Kiai Miftahul Akhyar seolah-olah membenarkan apa yang telah dikatakan oleh oknum habaib kita. Habib Bahar mengatakan kalau NU itu berdirinya direstui oleh 5 habaib, seolah-olah Kiai Miftahul Akhyar meridhoinya. Nah, anggapan kami kan seperti itu. Seolah-olah kiai kita itu Kiai Miftahul Akhyar yang dimana di sini menjabat sebagai Rais Am PBNU membenarkan apa yang terjadi tentang pemalsuan makam dan seterusnya, yang dimana hal ini dilakukan oleh oknum habaib. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar. Selain kembali lagi ke awal bahwa kajian Kiai Imaduddin dianggap sebagai fitnah, di mana semua tahu bahwa fitnah ini sangat-sangat tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian apa lagi ya? Nah ini masalah tes DNA juga enggak dibahas, enggak sekalian dibahas ini Kiai. Kenapa Kiai? oh, nah ini Ini tes DNA juga enggak dibahas sekalian ya sama Kiai. padahal nih saya Ini mau ngomong lanjutkan. menyampaikan. Padahal PBNU sendiri kemarin tahun berapa lah tepatnya itu kan mengusung tema fikih peradaban kan begitu. Ya, Itu tahun berapa? Saya lupa lah tepatnya. Baru kemarin lah. NU kan mengusung tema fikih peradaban. Kenapa tes DNA itu tidak dibahas sekalian? Sampelnya Mbak Alwi. Kan sekalian begitu harusnya. Ya harusnya ketone maksa temen. Ya keinginan kami dari warga NU bawah itu kan seperti itu. NU mengusung tema fikih peradaban, kenapa tes DNA itu tidak dibahas secara tuntas sekalian kajiannya dianggap fitnah kok. kayak gitu. Nah ini kan ini membingungkan umat kan begitu akhirnya. Nah, kan iya. Monggo lanjut. Ya Allah, saya jadi khawatir dengan diri saya sendiri, Lik. Gimana Betul, kekhawatiran kekhawatirannya saya dengan kenapa? diri saya sendiri. Di akhir surat Al-Kahfi ada ayat yang mengatakan, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ada kelompok-kelompok orang, saya tidak menuduh ya, saya khawatir terhadap diri saya sendiri. Alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang perjalanan hidupnya ataupun keilmuannya itu tidak benar, tetapi mereka merasa benar. Ya sabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal itu. Amin. Ya Allah, nah ini mohon maaf Kiai, benar-benar statement panjenengan itu membingungkan. Khususnya bagi kami, walaupun kami bukan siapa-siapa, walaupun kami hanya anak kecil, walaupun kami tidak apa namanya ya, tidak mempengaruhi apapun kalimat-kalimat kami, tapi paling enggak kan eh, kami adalah orang-orang yang berusaha untuk mempercayai keilmuan, di mana Kiai Imaduddin itu sudah melakukan sudah melakukan penelitian yang luar biasa. Kenapa kok panjenengan itu apa ya menganggapnya sebagai fitnah?
Di sini saya tidak akan membahas tentang kajian itu karena sudah begitu banyak kayak Gus Jazuli, kayak siapa Kiai Imad dan seterusnya itu sudah begitu detail tentang hal itu kan. Yang saya herankan ya satu itu tadi, kenapa kok kajian-kajian ilmiah yang membuka cakrawala keilmuan kita dalam urusan nasab ini kok dianggap sebagai fitnah? Ini sangat-sangat luar biasa, tidak masuk akal bagi kami. Sementara santri kami yang masih ngaji ini kan sangat memerlukan sebuah sentuhan-sentuhan kasih sayang dari yang sudah besar kan, seperti itu Lik ya. Dan jangan sampai kita menganggap bahwa apa namanya jangan sampai kita menganggap orang-orang yang di bawah ini tidak diperhatikan oleh orang-orang yang sudah di atas sana. Orang yang dekat dengan Allah tentunya juga ingin yang lain ikut dekat ya. Orang-orang yang sudah apa namanya ya, orang yang sudah berada di mohon maaf ya di PBNU kan tentunya akan memperhatikan warganya yang sedang gundah gulana. Jangan malah kemudian dikatakan sebagai fitnah, di mana orang yang melakukan fitnah itu kan harus diapakan ini Lik menurut agama ini kan, Masya Allah. Ya mungkin itu Lik yang bisa saya sampaikan karena pusing betul saya melihat statement Kiai Miftahul Akhyar ini. Monggo Lik lanjutkan Lik. Terima kasih pada Kiai Wahib Al-Wiqori. Berarti ini intinya kita keberatan ya, tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau sebagai Rois Ngam PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Karena bagi kami itu sangat mengecewakan sekali. Sangat mengecewakan sekali, tapi kami tidak akan membuat NU garis lurus ya, intinya begitu. Monggo, mau nambahin lagi. Ya mungkin kan ini sebagian orang akan bertepuk tangan kan, mungkin seperti itu Lik. Oh iya kan ternyata PBNU membenarkan, tapi tidak melihat apa yang akibat yang terjadi. Yang jelas seperti tadi saya sampaikan, kalimat yang keluar dari kiai kita itu kalimatnya adalah kebetulan fitnah, atau mungkin salah memilih kalimat, ya tahu ya, yang jelas fitnah. Di mana fitnah ini ditujukan kepada otomatis Kiai Imad dan orang-orang Gus Fuad dan seterusnya kan, yang menganggap terputusnya inqita'in nasabi ba'alwi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dianggap fitnah kan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua itu, dengan kita membenarkan apa yang telah disampaikan oleh kiai kita, Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU, otomatis misalkan itu memang benar, ada tugas besar yang nanti harus disampaikan oleh kiai kita. Apa? Yaitu ngurusin oknum-oknum habaib yang berlebihan, yang menganggap orang lain lebih buruk daripada golongan mereka, yang menganggap telapak kakinya habaib yang tukang mabuk ahli maksiat lebih baik daripada kepala kiai dan seterusnya. Bahkan apa memang benar menurut Kiai Miftahul Akhyar, mohon maaf ini, yang mendirikan NU adalah habaib? Itu yang harus ditegaskan oleh kiai kita. Seumpama memang kita yang salah, berarti ya benar habaib lah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Apabila demikian akan ada beberapa orang yang tidak terima dengan statement beliau. Yang jelas seperti itu. Dengan mengatakan fitnah terhadap kajian Kiai Imaduddin, otomatis nanti akan membenarkan oknum-oknum habaib yang mengatakan bahwa NU didirikan oleh habaib. Monggolik. Ya itu sangat bahaya sekali berarti ya, kalau anggapan panjenengan kan, kalau beliau itu menganggap kalau tidak ada Pak Alwi itu kita tidak tahu apa-apa, kan otomatis seolah-olah beliau itu membenarkan kalau NU itu didirikan oleh habaib dan orang-orang yang berperan
Dan orang-orang yang berperan dalam keilmuan Nahdlatul Ulama adalah habaib. Karena apa? Baik. Kalimat beliau adalah tanpa habaib, tanpa Pak Alwi kita tidak tahu apa-apa. Nah, ini sangat Semua bahaya keilmuan sekali. dimiliki oleh habaib. Bahkan NU sendiri kalau demikian yang mendirikan adalah habaib. Jadi Nah, orang-orang Jawa tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Sudah bubar saja. Pusing saya. ekstrim ini. Eh, ya, itu memang bentuk daripada kekecewaan, kebingungan lah buat kebingungan. mungkin kalau kecewa kan gini, Lik. Ya, kalau kecewa kenapa? Kalau kecewa ya, tapi yang jelas kan kebingungan. Kalau misalkan nanti ternyata kok memang habaib lah yang benar, habaib memang tersambung zuriyahnya ke Rasulullah, ya kita terima. Tapi kan yang diminta Kiai Imad, karena Kiai Imad menggunakan kajian ilmiah, ya berikan secara ilmiah. Tolong Kiai Miftahul Akhyar pelajari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Imad. Tolong. Mungkin beliau belum membaca. Ya nggak tahu lah, yang jelas itu, yang jelas itulah apa yang diminta oleh Kiai Imad sampaikan. Jangan cuma hanya siapa Rumel Abbas dan seterusnya, Gus Wafi dan seterusnya. Karena PBNU juga sudah membela habaib, apapun alasannya, yang jelas juga apa namanya ya, orang-orang yang membela Kiai Imad juga harus dipatahkan argumennya. Jangan hanya menggunakan apa namanya ya, jadi ekstrim saya, Lik, mohon maaf ini, Lik, ya. Yang jelas seperti itulah. Misalkan nanti Pak Alwi ternyata terbukti, ya kita sami'na wa ata'na. Tapi ketika tidak terbukti dan kami mengambil sikap ini, ya jangan salahkan, karena ini masalah keilmuan. Kita mengikuti Kiai Imad, dan kita sendiri di dalam Bernahdlatul Ulama memang diperintahkan untuk taklid dalam hal keilmuan. Selain akidah, kita tidak taklid, tapi terhadap apa namanya masalah nasab Pak Alwi kita taklid. Ya silakan rungkatkan dulu kajian Kiai Imad dengan cara yang beliau yang ada di dalam Kiai Imad. Tes DNA dibahas, kemudian habib-habaib yang nakal-nakal bahas dan seterusnya. Biar kita orang-orang yang selama ini ragu dengan kezuriyahannya habaib-habaib, mohon maaf, yang selama ini mengatakan ataupun membuat statement yang membuat kami itu semakin bingung bahwa mereka zuriyah Nabi atau bukan. Ini juga harus diurus. Karena Kiai juga perlu diketahui bahwa kita orang-orang yang di bawah, di bawah ini NU kultural itu sudah sekian lama menahan zon kita agar selalu baik terhadap mereka-mereka yang kita anggap sebagai zuriyatun Nabi. Contoh kayak seperti Habib Bahar, kita bagaimana perasaan kami ini yang selalu husnuzon terhadap mereka. Kita husnuzon kepada habaib-habaib yang kalimat-kalimatnya membingungkan. Kita hanya zon. Bagaimana ketika perasaan kami mendengar kajian Kiai Imaduddin bagaikan meminum air di tengah dahaga kita. Sementara itu kok dikatakan fitnah, ini sangat-sangat tidak logik. Iya, sangat tidak kasihan lah terhadap kami yang goblok-goblok ini. Monggo, Lik. Berarti ini intinya ini langsung saja vulgar ya bahasanya, Vulgar seperti banget. langsung vulgar. Berarti kami itu berharap dari PBNU itu ada kejelasan yang jelas. Maksudnya kejelasannya jelas begini, ketika PBNU kok berani memutuskan kalau Pak Alwi itu zuriyah Rasul, maka satu, harus mematahkan argumentasi Kiai Imad. Kan Ya. otomatis begitu. Ya. Kalau tidak, ya nggak bakal bisa. Itu ya mungkin kalau fasilitasi tes DNA. Mm. Karena sesuai tadi kan ada fikih peradaban. Ya, itu. Yang kedua, Kiai Imad panggil secara forum besar-besaran, mungkin seperti itu kayak Basul Masail. Nanti dikaji di situ PBNU. Kan harusnya begitu. Karena masalah nasab ini masalah yang sudah berbulan-bulan, bahkan 1 tahun lebih, yang ini harus cepat-cepat untuk diselesaikan. Kalau memang NU itu milik umat, NU untuk umat, ya harusnya ada keputusan yang tegas. Kan begitu, menurut kami begitu. Itu satu. Yang kedua, ketika beliau menyampaikan kalau tidak ada Bang Alwi, kita itu tidak tahu apa-apa, ya harus dijelaskan juga secara ilmiah.
Toh nyatanya sanad-sanad keilmuannya para kiai NU itu setahu saya itu muaranya nanti ke Sayyid Abu Bakar Sato Ademyati, ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nggak ada yang ke Pak Alwi itu. Ya mungkin ada tapi kan persentasenya sedikit lah. Itu pun era-era kesini saja kan kiai-kiai NU, beberapa kiai NU itu larinya ke Yaman, ngajinya ke sana kan begitu. Dari dulu kan tidak, dari dulu kan ke Hijaz. Ini juga menurut saya harus dipertanggungjawabkan pernyataan beliau. Kan begitu. Monggo. Sebenarnya juga masih banyak yang ekstrim ini, tapi sudahlah nanti kan Nah, mungkin intinya bertahap. begitu. Iya. Ya wis di situ Lek. Oh, ditutup Untuk jenengan yang yang tutup. nutup ya. Oh, nggih. Mohon maaf khususnya kepada kiai kita ini, bukan berarti kita suul adab, walaupun nanti banyak yang mengatakan suul adab Lek. Tapi yang jelas ini kami bingung. Oh ya nyung ngomong bubar iki karena saking bingungnya Lek, sing bubar apane ya mbok apane lah. Ya rung anune sing bubar iki apane mumete dewek muga-muga ndang bubar. Seperti itu. Sekian, mudah-mudahan ada barokahnya. Misalkan ada yang menghujat ya memang saat ini panjenengan memang suka menghujat. Yang tidak suka menghujat. Kami pun suka ngomong ya. Mudah-mudahan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, akhirul kalam, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.